Hark the herald angels sing, glory to the newborn King, glory to the newborn King. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Bapak Ibu, tema perenungan kita hari ini, setia pada komitmen yang semula. Setia pada komitmen yang semula. Bapak Ibu, kitab Wahyu ini ditulis oleh rasul namanya Yohanes, di mana situasi yang dihadapinya berada di pembuangan. Dia diasingkan di Pulau Patmos. Dan kitab ini dia tulis kurang lebih tahun 90 sampai 99 setelah Kristus. Dan ini merupakan cara Tuhan menyikapkan isi hatinya kepada Rasul Yohanes untuk disampaikan kepada jemaat. Dan ada 7 jemaat yang berada di Asia, dan salah satunya yang kita renungkan pada hari ini di dalam Efesus pasal 2 ayat yang kelima dan 6. Ini ditujukan kepada jemaat yang berada di Efesus. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kita tahu bahwa hubungan dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan atau dengan umat Tuhan itu diikat oleh yang namanya perjanjian. Kalau kita membaca Alkitab kita dalam Kejadian pasal 9 ayat 9, dikatakan di sana oleh Tuhan, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Dan ini adalah janji Tuhan kepada Nabi Nuh dan juga kepada keturunannya. Yang kedua, kalau kita melihat dalam Kejadian 15 ayat 18, firman Tuhan, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah aku berikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat. Dan ini adalah janji yang diberikan kepada Abram, yang kita kenal dengan Abraham, bapa orang beriman. Dan di dalam Ulangan pasal 29 ayat yang pertama, inilah perkataan perjanjian yang diikat oleh Musa dengan Israel di tanah Moab sesuai dengan perintah Tuhan. Bagian yang lain tentang perjanjian juga dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat 1b. Aku tidak membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Perjanjian antara Tuhan dengan umatnya tidak berhenti di situ, tapi Tuhan terus mengulangi janjinya kepada umatnya dalam Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Ini artinya bahwa Tuhan Allah mengikat perjanjian dengan kita umatnya. Dan janjinya ini adalah janji yang tidak pernah berubah. Di dalam Alkitab ada banyak tokoh-tokoh Alkitab juga yang membuat perjanjian kepada Tuhan. Di antaranya ada Nabi Ezra, ada Nabi Nehemia, ada Ayub, ada Daud. Bahkan kalau kita membaca Bapak Ibu, semua perjanjian lama ini berisi perjanjian Allah dengan umat. Allah mengikat perjanjian dengan umatnya, dan umatnya memiliki komitmen
keteguhan tekad untuk berpegang teguh pada perjanjian itu. Dan kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, dalam Matius pasal 26 ayat 28 dikatakan oleh Yesus, sebab itulah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Artinya ini lagi-lagi dimulai dari Tuhan. Allah yang memulai dari dirinya untuk mengikatkan satu janji kepada umat Tuhan. Dan itu kita katakan sebagai cara Tuhan memberikan kita jaminan. Dalam Ibrani pasal 7 ayat 22, demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Bapak Ibu, saya menjelaskan ini supaya kita mengerti bahwa Allah punya janji atau ada perjanjian antara Allah dan umat Tuhan. Dan perjanjiannya ini digenapi di dalam dan melalui Yesus Kristus. Maka iman kita kepada Yesus Kristus ini harus tetap berjalan, tetap teguh. Maka tema kita yang tadi saya katakan, setia pada komitmen semula. Kalau Allah sudah mengikat perjanjian dengan kita umatnya, maka kita umatnya dituntut supaya kita punya komitmen hidup tetap teguh di dalam Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, apa itu komitmen? Karena tema kita setia pada komitmen semula. Apa itu komitmen? Komitmen adalah satu tekad, satu janji, satu nazar yang kita buat di hadapan Tuhan. Dan di dalam perjanjian lama tadi saya katakan ada tokoh-tokoh Alkitab yang juga telah membuat perjanjian di hadapan Tuhan. Nah, ketika seorang percaya, ketika kita sebagai orang Kristen memulai hidup baru di hadapan Tuhan, maka disitulah ada komitmen, disitulah ada tekad, semangat, ada janji di hadapan Tuhan bahwa mau hidup sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus memiliki komitmen kepada Tuhan? Mengapa kita harus memiliki komitmen kepada Tuhan? Yang pertama alasannya adalah karena komitmen itu akan menguatkan iman kita di masa-masa yang sulit. Bapak Ibu, saya sangat bangga dengan Bapak Ibu yang sudah bersaksi bahwa di tengah-tengah kesulitan, penderitaan, penyakit, tetap punya komitmen di hadapan Tuhan. Maka boleh dikatakan bahwa komitmen ini akan terus menguatkan kita berpegang kepada janji Tuhan di masa-masa yang sulit. Maka kita tidak pernah mundur. Dalam kitab Habakuk kalau kita membaca, dikatakan di sana, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun itu mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, bahkan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Dikatakan, namun aku akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk pasal 3. Itu artinya bahwa sekalipun pengharapan tiada di depan, seolah-olah jauh tidak kelihatan, tetapi ada Tuhan, ada janji Tuhan, ada komitmen kita yang membuat kita tetap teguh. Mengapa harus ada komitmen? Kalau kita membaca dalam Wahyu tadi dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Artinya bukan dalam kondisi baik, bukan dalam kondisi sehat, bukan dalam kondisi keadaannya
Aman-aman saja Bapak Ibu. Tapi justru di sini jemaat Efesus sedang dalam tantangan. Mereka sedang diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran, oleh berbagai tawaran-tawaran, terlebih keinginan-keinginan duniawi. Karena di jemaat Efesus ada penyembahan berhala. Dan dikatakan, diingatkan oleh Tuhan Yesus kepada Yohanes sang rasul, engkau telah jatuh amat dalam. Maka dikatakan, bertobatlah, dan dilanjutkan dengan kalimat, dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Apa artinya? Engkau sudah memulai hidup baru dalam Tuhan, sudah bertemu dengan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru pribadi. Harusnya engkau tetap setia, tetap komit dengan Tuhan. Tapi justru engkau berubah. Sangat mudah, cepat sekali tergoda dengan oleh keinginan-keinginan. Sangat mudah jatuh. Dan diingatkan, bertobat. Harus kembali kepada komitmen kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Di saat menghadapi berbagai persoalan, di saat menghadapi berbagai kesulitan, apakah kita tetap memuji Tuhan atau mengucap syukur kepada Tuhan seperti Habakuk? Ataukah yang keluar dari mulut kita bukan memuji Tuhan, tetapi bersungut-sungut kecewa kepada Tuhan? Bagaimana dengan Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu berkata, orang normal bisa melihat dengan jelas, saya punya keterbatasan. Ya, tetapi itulah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu. Saya memahami apa yang Bapak Ibu alami. Yang mungkin orang yang bisa melakukan dengan bebas, tetapi karena ada keterbatasan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, dalam tubuh kita, itu sebenarnya Allah sedang mengerjakan sesuatu yang lebih besar. Maka dikatakan harus ada komitmen. Ada komitmen. Hal yang kedua, mengapa orang percaya harus memiliki komitmen kepada Tuhan? Karena komitmen inilah akan menyelamatkan orang tersebut dari dosa. Karena komitmen kita di hadapan Tuhan akan membawa kita terlepas dari ikatan belenggu masa lalu kita, dari belenggu kekecewaan, dari belenggu ketakutan, dari belenggu kekhawatiran. Dengan komitmen ini yang membawa kita kepada tahap yang lebih kuat. Bapak Ibu, ini tidak mudah. Hal yang ketiga, saya sikat saja Bapak. Mengapa orang percaya harus memiliki komitmen? Selain yang pertama tadi, bahwa akan menguatkan iman di masa-masa yang sulit, komitmen juga akan membawa kepada keselamatan, perlindungan, pertolongan ketika kita mau jatuh. Dan yang ketiga, komitmen ini akan memacu kita bertumbuh dalam iman. Akan mendorong kita untuk bertumbuh dalam iman. Karena kita punya komitmen, punya janji, punya tekad, mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana seandainya kita gagal dalam memenuhi komitmen kita kepada Tuhan? Bapak Ibu yang sudah pernah berkeluarga dan yang masih berkeluarga, punya suami, punya istri, pasti punya komitmen, bukan? Ketika memulai pernikahan dan ada komitmen di hadapan Tuhan. Ketika juga Bapak Ibu mulai hidup baru bersama dengan Tuhan, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita punya komitmen, punya janji di hadapan Tuhan bahwa tidak akan mengulangi hidup yang lama itu, akan memulai dan terus hidup baru. Nah, bagaimana kalau kita gagal memenuhi komitmen kita? Maka kalau kita gagal memenuhi, jangan pernah putus asa.
Jangan pernah putus asa. Tetap berusaha untuk bangkit. Bangkit kembali untuk memenuhi komitmen kita. Supaya komitmen itu bisa kita tepati. Maka komitmen yang ditepati akan membawa satu tahap dalam pertumbuhan iman. Tetapi komitmen yang tidak ditepati atau kita tidak bisa penuhi, itu tidak akan membawa dampak apa-apa di dalam kehidupan kita. Maka kalau kita mengalami kegagalan, tidak mampu kita penuhi janji kita di hadapan Tuhan, maka jangan pernah putus asa. Bangkit kembali. Punya semangat lagi. Jangan terlalu terlena. Jangan terlalu disanjung-sanjung dengan masa lalu, dengan kelemahan kita. Tapi mari bangkit. Dan saya melihat hari ini Bapak Ibu bisa hadir di tempat ini, itu karena komitmen di hadapan Tuhan. Tetap setia sekalipun dengan keadaan kondisi yang terbatas. Dan itu yang luar biasa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, setia pada komitmen semula akan menyelamatkan hidup kita dari dosa. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 5 sampai 6 tadi dikatakan, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dikatakan bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bangkit. Berusaha untuk bangkit. Dikatakan bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Mari bangkit kembali kepada komitmen kita di hadapan Tuhan. Bagaimana kita memulai hidup dalam iman bersama dengan Tuhan. Mari kita lakukan. Jangan karena keadaan kondisi kita mengatakan, udahlah, kan hanya sebatas ini yang saya mau. Tidak Bapak Ibu. Bapak Ibu sebenarnya melihat lebih jauh dari apa yang dilihat oleh mata saya. Bapak Ibu sebenarnya melihat lebih jauh. Iman Bapak Ibu lebih kuat, lebih tajam. Mengapa? Kalau saya yang matanya normal hanya melihat yang di depan mata, tapi Bapak Ibu jauh lebih lagi menerobos. Itulah keistimewaan yang Tuhan anugerahkan, yang berbeda dengan yang saya miliki. Dalam usia yang sudah lanjut, Bapak Ibu juga harus bangga. Mengapa? Karena ada anak cucu yang meneruskan generasi selanjutnya. Maka punya komitmen di sana. Bapak Ibu yang mungkin mengalami sakit penyakit, Bapak Ibu juga harus bangga. Mengapa? Karena di dalamnya kita akan bertekuk di dalam Tuhan, bertekuk lutut, memohon anugerah. Bapak Ibu, baik buruk yang kita hadapi, situasi yang sulit, penyakit, masalah, pergumulan, sebenarnya Tuhan sedang mengajarkan kepada kita. Saya sangat setuju dengan tadi Pak yang Bapak tadi yang menyaksikan bahwa ibaratkan itu pecut. Ya. Satu pukulan untuk mendesak kita naik level lagi. Ya. Supaya kita tetap komitmen di hadapan Tuhan. Itu adalah ujian kita, tahap kita, apakah naik level atau tidak. Naik level itu seperti Bapak Ibu kalau menginjak tangga, ada satu step lagi baru sampai kepada posisi yang nyata. Tapi kalau salah menginjak tahap anak tangganya, maka ada dua kemungkinan, terguling ke atas atau terguling ke bawah, dan risikonya sangat berbahaya. Begitulah keadaan hidup kita. Rapuh, dikatakan Nabi seperti bejana. Kelihatannya indah, mantap, tapi ini adalah rapuh di hadapan Tuhan. Sangat rapuh. Maka kita harus punya komitmen.
Contohnya seorang dokter. Bapak Ibu kan sering ke dokter ya. Seorang dokter punya sumpah di hadapan Tuhan. Sumpah dokter. Ketika dia bersumpah, maka sebenarnya dia janji itu bukan disampaikan kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Maka ketika dia melakukan sesuatu tugas memeriksa orang, kalau dia tidak taat dengan sumpahnya, maka seorang dokter akan berubah, bukan dokter lagi, tapi bisa menjadi dua kemungkinan: memberikan kesembuhan atau penyakit itu makin parah. Kalau seorang dokter tidak memenuhi atau patuh kepada sumpah. Bahkan kita juga mendengar ada dokter yang menyeleweng, melakukan kegiatan aborsi, ya, menggugurkan kandungan anak sebelum waktunya, dan itu dilakukan oleh dokter. Artinya dia sudah tidak menepati sumpahnya lagi, janjinya, bagaimana dia sebagai dokter yang baik. Kita sebagai orang tua tentu juga punya komitmen akan mendidik dan mengajar anak-anak kita sampai mengenal Tuhan dan punya komitmen. Tapi kalau kita hanya menuntut anak kita memenuhi keinginan kita, bukan memenuhi keinginan Tuhan, maka kita gagal sebagai orang tua. Kalau kita sebagai suami istri, kita punya komitmen di hadapan Tuhan, sehidup semati sampai maut memisahkan. Tapi belum sampai mau memisahkan, orang lain lebih indah, lebih cantik dari yang lain, lebih ganteng. Artinya mulai selingkuh, mulai punya pandangan yang lebih menarik dari orang lain. Kita sudah mengingkari komitmen kita dalam rumah tangga kita. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan untuk kita, apa komitmen yang pernah kita buat di hadapan Tuhan selama ini? Apa yang pernah kita janjikan, yang pernah kita buat di hadapan Tuhan selama ini? Apa komitmen yang kita buat ketika kita memulai hidup baru, dideklarasikan atau dibaptis sebagai cara Tuhan memproklamasikan, mendirikan kita di hadapan jemaat bahwa saya sebagai orang Kristen? Apa komitmen kita? Apa komitmen kita sewaktu anak kita dibaptis? Apa komitmen kita sewaktu kita diberkati dalam gereja? Apa komitmen kita sebagai pengurus dalam persekutuan? Dan masih banyak komitmen lagi. Bapak Ibu, tentu kalau sebagai orang tua ada komitmen bahwa akan bersedia menjadi teladan dalam iman, dalam kesetiaan, dalam hidup secara rohani kepada anak-anak. Tentu ini adalah komitmen. Kalau kita sebagai saudara, tentu ada komitmen juga bahwa akan hidup sebagai saudara di dalam Tuhan. Tentu ini tidak mudah. Tentu bagi kita yang sudah merasa mulai gagal dengan komitmen kita, maka mari baharui lagi komitmen itu di hadapan Tuhan. Kalau kita merasa hidup kita sudah mulai goyah, sudah mulai merasa rapuh di hadapan Tuhan, mari bangkit lagi. Bapak Ibu, di luar sana begitu banyak orang percaya sudah tidak lagi aktif di dalam persekutuan. Mengapa? Karena komitmennya mulai rapuh, mulai goyah. Tidak mudah memang. Keadaan ekonomi kita saat ini makin parah. Harga pertalit makin naik, ya. Bensin kendaraan makin naik. Kebutuhan pokok harganya mulai naik. Yang turun hanya hujan.
dan kota Surabaya tidak pernah hujan lagi. Dan sudah 2 tahun lebih kita melewati masa pandemi, PPKM berskala besar, pemberhentian karyawan besar-besaran dalam perusahaan. Itu tidak mudah. Maka pastilah orang bertanya, di manakah Tuhan di saat seperti itu? Kok makin percaya kepada Tuhan, kok bukan masalahnya makin baik, kok makin buruk hidupnya? Evaluasi. Apakah keadaan itu akan merubah komitmen kita di hadapan Tuhan? Atau kita makin terus? Dalam perjanjian lama ada seorang tokoh namanya Ayub. Semua apa yang dia miliki habis, termasuk hidupnya pun sakit dialami. Istri yang dikasihi pun mulai mengatainya dengan hal-hal negatif. Tapi lagi-lagi Ayub tidak ada satu kata pun menyalahkan Tuhan. Bapak Ibu, di saat masalah, pergumulan, persoalan apapun, jangan pernah mengucapkan kekecewaan di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah merubah janjinya. Yang merubah janji adalah manusia. Kita yang berubah, kitalah yang berubah dalam kesetiaan. Tuhan tetap menunggu, Dia sabar. Maka sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, melalui perenungan ini kita diingatkan kembali kepada komitmen kita di hadapan Tuhan. Sudahkah kita melakukannya atau mengabaikan komitmen kita? Seperti pergi ke gereja setiap hari Minggu, setia ikut persekutuan doa. Apakah kita setia baca Alkitab? Walaupun sebenarnya itu adalah mungkin sulit untuk kita pahami. Apakah kita setia berdoa? Sekalipun doa-doa kita itu saja, seolah-olah Tuhan tidak menjawab. Bahkan seolah-olah Tuhan menutup telinganya mendengar doa kita. Apakah kita tetap setia berdoa? Apakah kita tetap setia dalam rumah tangga kita? Ini adalah perenungan kita hari. Ketika kita bertanya, di manakah Tuhan? Maka seharusnya pertanyaan itu kita terapkan. Di manakah kita di hadapan Tuhan? Karena Tuhan tetap ada. Yang kita balik tanya adalah, di manakah kita di hadapan Tuhan saat ini? Di manakah komitmen kita? Di manakah hidup kita? Apakah kita sudah dan terus setia di dalam komitmen mengiring? Dialah firman Tuhan hari ini menguatkan Bapak Ibu semua, termasuk saya. Mari kita berdoa.